Wahdah Islamiyah pertama kali didirikan pada tanggal 18 Juni 1988 dengan nama Yayasan Fathul Mu'in atau YFM untuk menghindari kesan kultus individu terhadap Kiai Haji Fathul Mu'in Daeng Magading, seorang ulama karismatik Sulsel yang di masa hidupnya menjadi pembina para pendiri YFM, dan agar dapat menjadi lembaga persatuan umat, maka pada tanggal 19 Februari 1998 nama YFM berubah menjadi Yayasan Wahdah Islamiyah atau YWI yang berarti Persatuan Islam. Sehubungan dengan adanya rencana untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi Islam, YWI menambah sebuah kata dalam identitasnya menjadi Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah atau YPWI, yang dimaksudkan agar dapat juga menaungi lembaga-lembaga pendidikan tingginya. Perkembangan dakwah Wahdah Islamiyah yang sangat pesat dirasa tidak memungkinkan lagi lembaga Islam ini untuk bergerak dalam bentuk yayasan. Maka dalam musyawarah YPWI kedua tanggal 1 Safar 1422 Hijriah bertepatan dengan 14 April 2002 Miladiah, disepakati mendirikan organisasi kemasyarakatan atau Ormas dengan nama yang sama, yaitu Wahdah Islamiyah. Wahdah Islamiyah adalah sebuah organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam yang dasar pemahaman dan amaliyahnya pada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wahdah Islamiyah saat ini telah menjadi salah satu dari ormas Islam nasional di papan tengah. 19 tahun perjalanan Wahdah Islamiyah, usia tergolong muda. Namun masa muda untuk organisasi ini semoga bisa memberi manfaat banyak kepada umat dan bangsa ini secara khusus. Dengan visi utama, Wahdah Islamiyah menjadi ormas Islam yang eksis secara nasional pada tahun 2030 Miladiah atau 1452 Hijriah. Berdasarkan visi tersebut, maka misi Wahdah Islamiyah adalah menanamkan dan menyebarkan akidah Islamiyah yang sahih kepada umat berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, membangun persatuan umat dan ukhuwah Islamiyah yang dilandasi semangat ta'awun dan tanasuh, membentuk dan membina keluarga sakinah, serta melahirkan generasi Islam yang robbani dan menjadi pelopor dalam berbagai bidang kehidupan untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera. Wahdah Islamiyah didirikan untuk ikut serta memperbaiki kualitas kehidupan umat dan bangsa kita tercinta dengan melakukan dakwah, pendidikan, dan sosial. 3 bidang yang menjadi core bisnis umumnya ormas Islam di Indonesia. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, Wahdah Islamiyah menyelenggarakan beberapa program nasional, dakwah dan pembinaan umat. Karena itu Wahdah Islamiyah mencoba secara maksimal mengirimkan dai-dai di berbagai pelosok di tanah air, dimulai dari wilayah timur, tempat kelahiran Wahdah Islamiyah, kemudian ke wilayah barat dan seluruh wilayah-wilayah yang dapat dijangkau oleh Wahdah Islamiyah. Para dai Wahdah Islamiyah concern dan memberi perhatian besar khususnya kepada pengajaran Al-Quran dengan berbagai segmen yang ada. Segmen orang dewasa, remaja dan pemuda, dan lebih banyak disegmentasi anak-anak. Taman pendidikan Al-Quran, taman kanak-kanak Al-Quran, dan taman tahfidz Al-Quran yang dibina oleh para dai Wahdah Islamiyah, alhamdulillah subur dan mendapatkan animo dari masyarakat Islam secara umum di berbagai wilayah Nusantara ini. Pendidikan. Di bidang pendidikan, Wahdah Islamiyah memiliki sekolah
yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam bentuk sekolah Islam terpadu di jenjang pendidikan anak usia dini sampai jenjang pendidikan tinggi, dan juga bernaung di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Wahda Islamiyah memiliki sekolah yang tersebar di seluruh provinsi di tanah air, kabupaten kota yang ada di masing-masing provinsi itu. Dan sekolah Wahda Islamiyah fokus kepada pendidikan dan pembinaan akhlak dengan nilai-nilai Al-Quran, hadis dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini, unit pendidikan Wahda Islamiyah hingga tahun 2021 memiliki 122 TK, 78 sekolah dasar, 37 sekolah menengah pertama, 19 sekolah menengah atas, serta perguruan tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab atau STIBA, yang telah meluluskan 1.123 alumni yang telah tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Bidang sosial. Di bidang kegiatan sosial, Wahda Islamiyah termasuk yang terdepan di dalam memberikan bantuan dan pelayanan kepada masyarakat secara luas. Bantuan-bantuan sosial disalurkan lewat dua sayap Wahda Islamiyah, yaitu Wahdah Inspirasi Zakat, lembaga amil zakat yang telah resmi berada di bawah naungan Badan Amil Zakat Nasional dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan sayap yang kedua adalah Wahdah Peduli yang concern terhadap kegiatan-kegiatan SAR apabila terjadi bencana dan musibah di seluruh tanah air dan pembangunan kembali sarana yang mengalami kerusakan akibat bencana. Bidang ekonomi. Wahda Islamiyah memiliki Departemen Pengembangan Usaha yang secara khusus mengelola beragam usaha organisasi seperti koperasi, kan ku temukan jalan yang lain, bakery, yang lain, manusia kuat, itu Wahda Water, jiwa yang kuat, itu kita manusia percetakan, itu kita jiwa-jiwa yang kuat, itu kita apotek. Bila bukan dan marketplace. Tidak satu pun culasmu. Bidang perempuan dan keluarga. Demikian juga dengan isu perempuan, anak dan keluarga. Ini menjadi salah satu fokus untuk perkembangan dan kemajuan umat yang akan dirumuskan dengan lebih baik pada kegiatan muktamar dan kegiatan-kegiatan nasional Wahda Islamiyah lainnya. Di bidang perempuan dan keluarga, Wahda Islamiyah memiliki organisasi muslimah yang bernama Muslimah Wahda Islamiyah. Bidang lingkungan hidup. Climate change atau perubahan iklim ini memberi dampak yang besar terhadap umat manusia secara global. Maka Wahda Islamiyah secara khusus akan memberikan concern dan perhatian besar juga kepada persoalan lingkungan hidup. Saat ini, Wahda Islamiyah telah memiliki 34 DPW, Dewan Pimpinan Wilayah, dan 215 DPD, Dewan Pimpinan Daerah di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan Wahda Islamiyah akan dapat terus berkembang bersama ormas-ormas Islam lainnya serta berbagai elemen dan komponen bangsa, sehingga cita-cita untuk Indonesia maju, Indonesia emas tahun 2045 dapat kita wujudkan. Jangan kendorkan tali persatuan, bakti dan setia untuk Indonesia tercinta.